Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Mekanika Getaran. Dan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar getaran. Nah, kenapa sih kita belajar tentang getaran, teman-teman semuanya? Nah, hampir semua aktivitas manusia menggunakan getaran. Misal, teman-teman ketika mendengar, itu juga akibat adanya getaran gendang di telinga. Ataupun kita bernapas, itu juga ada getaran di paru-paru. Jadi banyak fenomena getaran yang sebenarnya sudah terjadi di tubuh kita seperti ya. Atau di dalam bidang teknik, manusia sebagai bagian di dalamnya. Salah satu tujuan kita belajar getaran adalah untuk mengurangi efek negatif getaran melalui desain mesin yang baik. Nah, kadang kan kita mendesain sebuah bangunan, mendesain sebuah mesin itu salah satunya kita melihat faktor dari getaran benda tersebut. Atau kalau teman-teman lihat sebuah kereta, kereta yang berjalan di rel itu kan getarannya sangat kencang. Itulah kenapa di rel kereta api juga ditaruh banyak batu seperti ya untuk meredam banyaknya getaran. Nah, ini adalah pentingnya mempelajari tentang getaran. Kemudian fenomena getaran yang tidak diharapkan atau diminimalkan. Misal, pertama adalah komponen mesin yang bergerak cepat atau struktur yang dikenai beban dinamis. Itu cenderung berpotensi untuk bergetar ya. Jadi itu salah satu getaran yang memang tidak diharapkan. Jadi nanti perlu redaman seperti itu. Kemudian getaran dapat menyebabkan keausan atau kegagalan lelah. Jika terjadi dengan amplitude yang berlebihan, mendekati daerah resonansi dapat menyebabkan patah. Kemudian getaran dari peralatan atau mesin yang diteruskan pada tubuh manusia dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan. Kemudian getaran pada panel instrumen pengukur dapat menyebabkan ketidaktepatan penunjukan pengukuran dan kesulitan pembacaan. Jadi ini adalah salah satu fenomena getaran yang mungkin tidak diharapkan ya, harus diminimalkan. Biasanya dibutuhkan redaman seperti itu untuk uh, meredam getaran yang terjadi. Kemudian ada fenomena getaran yang disengaja atau dibuat atau diciptakan. Kemudian contohnya efek getaran yang dimanfaatkan untuk bekerjanya peralatan-peralatan industri, ya. Kemudian fenomena getaran pada alat musik dan lain-lain itu kan sengaja diciptakan agar didapatkan nada yang baik kayak gitu. Atau kalau teman-teman lihat studio-studio musik itu juga biasanya ada redaman untuk agar suaranya ini ya lebih jernih atau seperti apa. Ini misal kegagalan struktur lain-lain itu bisa menyebabkan apa ya, bangunan runtuh seperti itu, jembatan ataupun bangunan ataupun tadi menyebabkan keausan atau peralatan seperti itu ya, menyebabkan keausan atau kegagalan lelah seperti itu. Kemudian peralatan-peralatan ini kan yang memanfaatkan efek getaran ya, misal kadang kita menggunakan getaran untuk memilah-milah batuan dan lain-lain seperti itu. Kemudian alat musik juga itu menyebabkan. Ini juga ada beberapa fenomena yang nanti teman-teman bisa cari. Apa sih fenomena yang sehari-hari terjadi yang disebabkan oleh getaran yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, kemudian manfaat getaran. Getaran juga mempunyai manfaat ya. Selain efek merusak, getaran dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Misal getaran yang digunakan dalam mesin cuci, sikat gigi elektrik, kemudian conveyor getar juga itu uh, salah satu pemanfaatan getaran pada alat-alat. Kemudian getaran yang digunakan dalam vibratory testing of material. Kemudian getaran digunakan untuk menaikkan efisiensi dari proses pemesinan seperti casting dan forging. Kemudian vibration pada handphone. Ini salah satu manfaat getaran dalam dunia teknik tentu ya, seperti itu. Kemudian apa sih itu getaran?
Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas ya mampu bergetar. Jadi kebanyakan mesin dan struktur rekayasa mengalami getaran sampai derajat tertentu dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Nah ini teman-teman ya, jika nanti ketika teman-teman merancang sebuah bangunan dan lain-lain, mohon diperhatikan tingkat elastisitas benda tersebut, kelenturan benda tersebut, kemudian masanya. Nanti seperti apa benda itu berosilasi. Getaran kan gerak bolak-balik. Contoh, teman-teman bermain ayunan kan, gerak bolak-balik tuh, ayunan. Nah, gerak bolak-balik itu disebut dengan getaran. Kemudian apalagi banyak ya contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian kelompok-kelompok getaran. Pertama adalah getaran bebas. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri. Dan jika ada gaya luas yang bekerja, sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau lebih frekuensi naturalnya, yang merupakan sifat sistem dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Jadi contoh, simpel pendulum ya, atau ya teman-teman dikasih pegas benda dikasih pegas, ini dia akan mengalami osilasi harmonik seperti ya. Jadi benda tersebut mengalami getaran yang bebas karena gaya yang ada di dalam sistem itu sendiri dan jika ada gaya luas yang bekerja seperti itu. Jadi dia bergerak secara natural, tidak teredam, tidak terganggu apa-apa, jadi dia bergerak secara bebas, tidak diganggu oleh gaya apapun. Kemudian yang kedua adalah getaran paksa. Getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem yang dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Nah, misal getaran terjadi pada mesin ya. Kan mesin itu kan kalau kita biarkan terus, dia getarannya akan sangat kencang gitu ya. Dalam sebuah mesin yang berputar seperti itu, maka diperlukan sebuah peredam. Di sini misal C seperti itu ya. Ini harus dipaksa getarannya agar tidak tidak bergetar secara berlebihan. Jadi ini adalah salah satu kelompok getaran yang dipaksa seperti itu. Dan ini ada beberapa terminologi getaran. Kemudian pertama adalah getaran penuh. Yang kedua adalah periode. Jadi kalau misalnya dalam sebuah gelombang, satu periode ini menunjukkan waktu dari satu lembah, satu bukit seperti itu ya. Jadi waktu yang ditempuh oleh satu siklus benda, satu siklus getaran atau satu gerak bolak-balik. Nah, saat siklus getaran tuh seperti ini, satu siklus ya. Dari awal titik sini sampai dia berakhir di titik yang awal lagi. Ini disebut satu siklus. Sedangkan waktu untuk menempuh satu siklus disebut periode. Kemudian frekuensi adalah jumlah siklus getaran per detik. Biasa kalau frekuensi dinyatakan dengan seper periode. Kemudian amplitude ada simpangan maksimum. Bisa di sini amplitude-nya. Jadi teman-teman kalau lihat sebuah getaran dia bergetar secara maksimum, simpangannya maksimum itu disebut dengan amplitude. Jadi amplitude adalah simpangan maksimum dari sebuah getaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum Hooke. Perubahan panjang delta X yang dialami sebuah pegas berbanding dengan besar gaya F yang dialaminya. Secara matematis, F itu sebanding dengan delta X atau perubahan panjang. Tanpa sebanding, tanda sebanding dapat diganti dengan tanda sama dengan syarat dimasukkan sebuah konstanta yang kita sebut dengan konstanta pegas biasanya K. Sebuah konstanta ya. Jadi F sama dengan K delta X gitu.
Tanda negatif menunjukkan arah gaya pemulih pada bekas yang berlawanan dengan arah gaya luar, seperti itu ya. Jadi F ini adalah gaya bekas, K ini adalah konstantanya, delta X adalah perubahan panjang. Nah teman-teman nanti dalam mata kuliah ini kita akan lebih banyak ke praktik ya. Jadi ini sebagai dasar teori teman-teman dulu. Nanti kita akan coba banyak melakukan praktikum seperti itu. Nah ini adalah sebuah contoh soal. Dalam keadaan bebas, panjang sebuah bekas adalah 20 cm. Jika kemudian bekas tersebut diberi gaya 100 Newton, panjangnya menjadi 22 cm. Hitunglah panjang bekas tersebut jika diberi gaya 250 Newton. Nah, bagaimana menjawab soal ini? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus tadi ya, yaitu F sama dengan K delta X. Untuk pertama-tama kita nyari nilai K dulu, nilai konstantanya berapa. Oke, nilai konstanta begas kita cari dulu, ini konstanta begas. Kan yang pertama udah diketahui tuh, gaya pertama 100 Newton. Oke. Kemudian panjang awalnya adalah 20, panjang akhirnya 22. Maka X kurang X0 yaitu 22 cm atau 0,22, kita nyatakan dalam satuan meter ya, dikurangi 0,20. Oke, di sini. Oke, nilai gaya udah diketahui ya 100. Kemudian ini dikurangi jadi 0,2 meter, maka didapatkan nilai K adalah 5000 Newton per meter. Oke, ini tapi yang ditanyakan apa? Hitunglah panjang bekas jika diberi gaya 250 Newton. Oke. F 250 Newton. K tadi didapat ya 5000 Newton per meter. Kemudian nilai X ini yang kita tanyakan. Oke, nilai X. Sedangkan X0 tadi udah diketahui ya, X0 yaitu 20 cm atau 0,20. Maka teman-teman tinggal masukin saja rumusnya seperti ini. 250 ini 5000 dikali X, kemudian 5000 kali 0,20 hasilnya 1000. Hasilnya 1000. Oke. Maka 1000 dipindah ruas ke kiri, jadi 1250 sama dengan 5000X. Maka X sama dengan sekian, 1/4 meter atau 25 cm. Nah ini contoh soal yang nanti menerapkan tentang hukum Hooke. Nah ini adalah tugas yang nanti teman-teman bisa isi di kolom di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Silakan teman-teman tuliskan, nanti dikumpulkan, sebutkan 3 penerapan getaran dalam bidang teknik sipil. Nah tadi kan sudah saya sebutkan, kalau bisa teman-teman sebutkan hal-hal yang lain seperti itu. Ini nanti dikumpulkan di bersama dengan absen ya, absen yang ada di deskripsi. Nah itu nanti ada teman-teman suruh upload apa yang teman-teman tulis. Nah di situ sekalian dengan tugasnya seperti itu. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa diskusikan di grup WhatsApp atau di kolom komentar juga boleh. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.